Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Widiawati, NPM 2018015000069. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang konseling populasi khusus. Materinya adalah populasi tunarungu. Sebelum itu, saya akan mencoba menjelaskan apa itu populasi. Populasi itu adalah sekumpulan orang-orang dengan karakteristik dan spesies yang sama, yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan yang sama. Baik, selanjutnya saya masuk ke materi adalah tunarungu. Tunarungu itu apa sih? Tunarungu itu menurut Sumantri 1996, istilah tunarungu dibagi menjadi dua kata. Yang pertama tuna artinya kurang, dan kedua rungu artinya pendengaran. Berarti bisa disimpulkan bahwa tunarungu itu adalah kurangnya pendengaran. Istilah tunarungu digunakan untuk orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran yang mencakup tuli dan kurang dengar. Orang yang tuli adalah orang yang memiliki kehilangan pendengaran melebihi 70 dB. Orang yang kurang dengar adalah orang yang mengalami kehilangan pendengaran. Anak tunarungu didefinisikan sebagai keadaan kehilangan pendengaran meliputi seluruh tingkatan, baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat, yang akan mengakibatkan pada gangguan komunikasi tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada penyebab terjadinya anak kenapa bisa tunarungu. Nah, faktornya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor sebelum melahirkan, dan kedua, faktor setelah melahirkan. Faktor sebelum melahirkan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, karena faktor keturunan. Faktor keturunan ini bisa jadi menjadi penyebab besar karena diturunkan oleh orang tuanya kepada anaknya. Yang kedua, karena faktor penyakit. Bisa jadi sebelum anak ini dilahirkan, orang tuanya itu mengalami cacat air atau campak. Yang ketiga, karena kelahiran prematur. Yang keempat, karena mengonsumsi pil kina dengan jumlah yang besar. Selanjutnya, kekurangan oksigen juga bisa jadi merusak brainstemnya. Terus yang selanjutnya, karena anak mengalami kelainan organ pendengaran sejak lahir. Faktor setelah anak dilahirkan, karena infeksi atau luka-luka. Yang kedua, meningitis atau peradangan selaput otak. Yang ketiga, otitis media yang kronis. Baik, yang selanjutnya ada klasifikasi anak tunarungu dibagi menjadi 3 bagian. Yang selengkapnya boleh dibuka makalah saya. Selanjutnya ada analisis karakteristik klien dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, karakteristik dari segi intelijensi. Pemikiran anak tunarungu itu berbeda dengan kita. Yang selanjutnya ada karakteristik dari segi bahasa dan bicara, tentunya sangat berbeda karena kita anak normal bisa berbicara dan bisa mendengar, berarti akan produktif juga sehari-hari menjalankan aktivitas. Yang selanjutnya ada karakteristik dari segi emosi dan sosial. Emosi dan sosial itu untuk anak berkebutuhan khusus sama anak normal itu berbeda loh. Kenapa berbeda? Karena emosi anak berkebutuhan khusus itu lebih mudah tersinggung, dan sosialnya pasti menyempit karena dia memiliki kekurangan. Nah, selanjutnya ada analisa kebutuhan klien. Analisa kebutuhan klien itu di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya itu adalah misalnya Randy adalah seorang anak yang berumur 15 tahun dan dia adalah anak berkebutuhan khusus atau juga mengalami gangguan pendengaran. Nah, untuk kebutuhannya itu pasti di dalam segi berkomunikasi. Berarti kita seorang guru BK harus melakukan apa? Nah, pertama, kita seorang guru BK harus mencari perhatian untuk dialihkan agar dia melihat kita. Nah, yang kedua, untuk berkomunikasi dia harus melihat tatap muka agar melihat atau bisa menyerap artikulasi dari seorang guru BK.
Nah, yang selanjutnya cari tempat yang tenang dan tidak boleh bising. Gunakan ekspresi wajah kita agar dia bisa melihat apa yang kita utarakan. Selanjutnya, bicaralah dengan normal dan jelas. Nyatakan topik pembicaraan dan ulangi. Baik, yang terakhir di sini ada layanan BK yang tepat untuk anak tunarungu atau juga anak berkebutuhan khusus. Nah, saya menggunakan layanan pribadi karena layanan pribadi adalah bersifat rahasia dan juga bisa mengarahkan secara fokus kepada anak satu tersebut. Selanjutnya ada konseling realita untuk klien bisa menerima apa yang dia sekarang alami untuk mencoba menerima kenyataan. Baik, terima kasih untuk presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.